Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara-saudari sekalian. Puji syukur pada Tuhan. Kita telah melewati bulan pertama di tahun yang baru ini. Sekarang kita memasuki bulan yang baru. Saudari, moga selama di bulan yang baru ini juga sepanjang tahun ini kita terus mengalami bagaimana Kristus menyertai kita. Hari ini saya dengan saudara Irfan, kita akan sama-sama membahas mengenai bagaimana agar kita tidak tersesat. Ya. Nah, ini diambil dari pembacaan kita yaitu Matius pasal 22 ayat 15 sampai 46, yang kita ambil adalah di ayat 29. Amin. Dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Nah, menurut saudara Irfan, apa ini yang bisa kita lihat mengenai tidak tersesat juga dengan ayat ini, dan bagaimana pandangan saudara mengenai hari ini? Ya, baik, puji Tuhan ya. Terima kasih bisa bergabung kembali ya. Dan ya, saya merasa bahwa topik ini tentu sangat baik ya. Kalau misalkan ditanya, ya tentu tidak ada orang yang mau tersesat ya. Saya berikan satu pengalaman praktis ya. Saya ingat waktu anak saya sudah mulai bisa jalan lari ya. Kalau ajak dia ke mall, kadang-kadang saking senangnya dia suka lari-lari sendiri ya. Yeah. Lalu tiba-tiba terpintas ya, wah kita harus kasih sedikit pelajaran. Lalu ya singkat cerita saya coba sembunyi dari dia ya. Waktu gitu sembunyi, dia lari-lari kasih kan, terus cari-cari papanya mana gitu kan. Lama nggak ketemu, dia menangis ya. Jadi karena dia merasa kehilangan sesuatu ya. Jadi saya merasakan bahwa kalau tersesat ya tentu pasti ada sesuatu yang dihasilkan ya. Ya kehilangan sesuatu, gak ada tujuan ya kan. Dan kalau misalkan mungkin kita tonton film kadang-kadang di hutan ya, misalkan tersesat ya tentu akan kesulitan ya. Tersesat di hutan, nggak punya makanan, bahkan bisa berujung kepada kematian ya. Puji Tuhan ya, melalui ayat yang tadi kita baca, kita perlu sadar ya sebagai manusia supaya kita tidak tersesat. Tuhan berkata kita perlu mengerti kitab suci juga kuasa Allah. Nah, saya ingat di Mazmur ya 119 ayat 105, di sana dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi kita perlu firman Tuhan untuk menerangi kita, sehingga kita tahu bagaimana kita harus melangkah, kita harus berjalan dan tidak tersesat ya. Semoga melalui sharing kita ya, kita semua bisa mempelajari rahasia ini ya, untuk tidak tersesat. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, saudari, betul apa yang dikatakan saudara Irfan. Jadi seringkali ya saya pun juga merasa demikian. Saya memang ketika dalam menghidupi sehari-hari saya baca firman, saya berdoa. Tapi karena kesenangan saya sendiri ya, saya juga merasa bahwa saya terhilang begitu, tersesat. Saudara-saudari, maka melalui hari ini kita juga kembali dipalingkan ya, melihat bahwa adanya kuasa Allah. Nah, ketika kita baca ataupun berdoa, apakah kita menggunakan kuasa Allah? Nah, ini perlu kita perhatikan. Saudari, meskipun di ayat ini ya berbicara mengenai kesalahan orang-orang Saduki, ya, namun di sini juga kita diungkapkan pengenalan yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen. Ya, meskipun seorang telah percaya pada Tuhan, ia masih bisa salah. Ya. Ada dua penyebab utama seorang bisa salah, saudari ya. Yaitu juga meskipun sudah salah tapi tidak merasakan kesalahannya, yaitu tidak mengerti kitab suci dan tidak mengenal kuasa Allah. Nah, saudari sekalian,
Moga kita boleh berkata bahwa hari ini Allah berfirman kepada kita berdasarkan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Boleh dikatakan bahwa kehendak Allah, apa yang berkenan kepadanya, apa yang tidak berkenan kepadanya, telah diberitahukan kepada kita dengan jelas melalui Alkitab. Jadi saudara-saudari sekalian, ya saya juga kembali terdorong ketika membaca firman, ketika berdoa, saya mau supaya semua yang Allah kehendaki maupun yang tidak dikehendaki, saya bisa mengikuti sesuai dengan firman-Nya. Amin. Ya. Jadi saudara-saudari sekalian, jika kita tidak ingin tersesat atau terjatuh sewaktu menempuh perjalanan rohani ini, ya kita perlu tadi yang dikatakan Saudara Irfan, Mazmur 119 ya. Kita betul-betul bagaimana setiap hari kita boleh juga memiliki firman Tuhan ya sebagai pelita dan terang bagi jalan kita. Juga saudari, kita perlu apa? Tidak saja memiliki Alkitab, tapi juga ada roh di dalam kita. Nah saudari sekalian, hari ini katakan juga banyak anak Allah yang sangat mementingkan hanya sekedar berkat, mujizat, tanda-tanda ya, yang dikatakan yang bisa terlihat. Tapi hari ini bagaimana kita bisa betul-betul tidak lagi jatuh ke dalam kesalahan yang sama ini ya. Apa yang perlu kita kerjakan ya, kita perlu berdoa juga, memberi kita belas kasihan agar kita bisa mengerti hati Tuhan. Nah, jadi menurut Irfan, apa ini yang bisa kita lihat dalam perkara ini, dan harus apa supaya kita selama sehari demi sehari boleh diselamatkan? Ya, baik. Jadi benar sekali ya. Firman Tuhan gak ada yang salah. Amin. Setiap orang punya Alkitab, kita bisa membacanya. Nah, masalahnya memang pengertian orang demi orang terhadap firman Tuhan ini yang kadang-kadang ada masalahnya ya. Yeah. Namun ya puji Tuhan ya, kita ada di dalam zaman perjanjian baru, dan di sana Tuhan memberitahu ya, dia sudah memberikan hukumnya di dalam kita ya kan, dan dia telah menjadi roh yang memberikan hayat. Roh ini di dalam kitab Yohanes yang memberitahu roh ini adalah roh realitas yang membuat segala sesuatu yang rohani ini menjadi nyata bagi kita ya. Kemudian bahkan di 1 Yohanes 2 ayat 27 ya, kita tahu ya ada pengurapan dari roh itu yang mengajar kita tentang segala sesuatu ya. Jadi kuasa roh Allah yang dibicarakan di Matius tadi ini mengacu kepada kuasa dari roh itu yang bekerja, berbicara di dalam roh kita ya. Jadi maka dari itu di dalam perjanjian baru kita bisa melihat ya, pertama Kolose 3 ayat 16 ya, dikatakan hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Jadi kita perlu perkataan Tuhan itu tinggal dengan limpah dulu di dalam kita ya. Yeah. Di antara kita, di antara setiap kaum saleh. Kemudian di antara setiap kaum saleh ini karena ada perkataan Tuhan, bersama-sama kalau saya katakan tadi ada dengan segala hikmat bisa mengajar, menegur, kemudian menyanyikan mazmur, pujian, nyanyian rohani, mengucap syukur kepada Allah ya. Jadi firman Tuhan yang kaya dan berlimpah ini bisa benar-benar kita kenal, kita ngerti dengan bantuan juga pengalaman-pengalaman saudara-saudari yang sudah lama di dalam Tuhan ya. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka untuk mengerti lebih dalam lagi. Lalu di Galatia 5 ayat 25 ya, di sana dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita datang kepada firman Tuhan ya, kita boleh dengan hati yang berdoa di dalam roh kita ya, supaya firman Tuhan yang kita terima ini menjadi suplaian, benar-benar menjadi terang ya, karena ada Allah yang turut campur tangan di dalamnya. Dan hari demi hari sambil kita berdoa, kita ikuti perasaan roh yang ada dalam diri kita yang mengurapi, mengajar kita. Kalau misalkan pimpinan Tuhan ditambah dengan firman Tuhan, ya,
Ini akan membuat kita ya punya pengalaman ya tidak tersesat lagi. Kita tahu Tuhan mau yang bagaimana. Jadi ya hari demi hari firman Tuhan harus tinggal dengan kaya lipat di dalam kita. Hari demi hari kita perlu banyak berdoa, mencari pimpinan Tuhan, tanya kepada Tuhan. Kita tidak bertindak sendiri ya. Inilah kita tunduk kepada kuasa Allah sebelum kita memutuskan segala sesuatu ya kan. Tuhan, Kau mau saya pilih A atau pilih B, supaya kita tidak sesat terlebih dahulu. Kita boleh belajar bertanya kepada Tuhan. Nah, kita tanya pimpinannya di dalam roh kita, lalu kita belajar. Amin ya, semoga berdasarkan hal ini kita bersama-sama tidak tersesat, kita menempuh kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Si Tuhan ya, Saudara Irfan sangat memberkati, juga sangat menerangi. Saya juga mungkin saudari merasa penting sekali untuk benar-benar mengalami setiap firman dalam roh. Amin. Saudara Irfan, saya rasa kita cukup ya, karena saudari juga sudah mendapatkan makna, juga bagaimana agar tidak tersesat seperti orang-orang yang terdapat di dalam pembacaan ini. Amin. Apakah boleh Saudara Irfan mendoakan kami semua? Ya, boleh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Kau berfirman supaya kami tidak tersesat. Kami perlu mengerti kitab suci maupun kuasa. Berkati kami semua yang ada di sini, yang mendengar podcast hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan bisa tinggal dengan kaya dan limpah di antara kami. Kau latih kami bagaimana kami hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Kuasa-Mu nyata yang memimpin setiap kehidupan kami, mengajar, mengurapi kami, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami pilih. Kami mau Engkau-lah yang menjadi Tuannya Tuhan. Engkau-lah yang berkuasa atas kami, bukan dari diri kami sendiri. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami panjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau pimpin kami semua menjadi anak-anak-Mu yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami terus berada di dalam jalan-Mu. Jangan biarkan kami tersesat. Jangan biarkan kami diombang-ambingkan oleh si Satan, si jahat itu. Kami bisa setia mengikuti Dikau. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Irfan. Terima kasih saudari. Tuhan Yesus memberkati kita. Terus membaca firman, terus berlatih untuk sandar pada Tuhan. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.